Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Nah, setelah lama tidak bikin review ban, jadi memang ada beberapa permintaan ya, memang sekali lagi untuk membahas mengenai Pirelli Scorpion ATR Plus gitu ya. Jadi mungkin sedikit cerita ya mengenai Pirelli Scorpion ATR Plus ini. Jadi Pirelli ini merupakan brand dari Italia, cuma memang pabriknya itu cukup banyak ya. Di Eropa dia ada, di Amerika dia juga ada gitu ya. Nah, jadi sengaja dipisah gitu ya. Kalau di Eropa itu kan pasarnya lebih ke sedan ya. Jadi kelasnya kayak Mercy, BMW, Audi dan bla bla blanya dan berbagai mobil sport car, supercar lainnya. Jadi kalau untuk yang produksi ban-ban yang tipis tersebut kebanyakan tuh di Eropa ya, Jerman lah ya, Portugal lah dan sebagainya gitu. Jadi cuma kalau dikhususkan kalau untuk yang di Amerika itu kan karena populasi mobil besarnya tuh banyak, jadi mereka itu untuk yang ban AT dan MT-nya mereka bikinnya tuh di Brazil ya. Jadi untuk AT, MT, nah untuk Pirelli mereka manufacturingnya di Brazil. Nah ini ada. Nah kan gue sudah lama sempat tidak bahas mengenai Pirelli Scorpion ATR Plus ini gitu ya. Jadi ini merupakan bahasanya ini ban yang cukup premium juga. Walaupun kalau kita bandingkan dengan BF Goodrich harganya memang masih di bawah BF Goodrich gitu ya. Mungkin beda kisaran 10 sampai 20% bergantung pada size-nya. Nah jadi hari ini gue mau sengaja bandingkan gitu ya. Ban premium ya tentu kalau kita bandingin sama ban yang murah ya kurang afdol ya, kurang apple to apple. Jadi gue sengaja bandingkan dengan brand USA yang memang kita sudah kenal, yaitu apa, BF Goodrich KO2 gitu. Jadi gue sengaja mau kasih lihat ini kedua bannya ada. Yang satu nih Pirelli Scorpion ATR Plus, yang ini BF Goodrich KO2. Oke, jadi keduanya ini bahasanya ukurannya sama, jadi gue sengaja pilih size yang sama jadi lebih fair ya. Kita mau lihat nanti detailnya seperti apa. Oke. Nah itu sedikit previewnya saja yang barusan gue jelasin. Nah jadi seperti biasa kita nanti akan lihat secara mendetail kelebihan dan kekurangan dari keduanya gitu ya. Nah oke, nah kita mau mulai bahas mengenai Pirelli Scorpion ATR Plus ini. Nah, jadi merupakan Pirelli yang ini dia merupakan pengembangan berikutnya dari Pirelli Scorpion ATR biasa ya. Jadi dari ATR biasa dia bikin corak yang baru plus. Kenapa? Yang ATR biasa coraknya agak biasa. Jadi memang banyak customer yang agak bosan melihatnya. Jadi di stop produksi, akhirnya masuk yang corak yang baru ini. Nah kalau mau di-shoot boleh di-shoot dari dekat karena ini coraknya bagus sekali ya. Jadi silakan aja kalau mau di-shoot dari dekat. Nah ini ukurannya 285 70 17. Ya kecil ya, nanti akan terlihat di bannya. Pokoknya ini ada di stikernya. Nah ini boleh dilihat nih coraknya ini untuk ATR Plus ini dia lumayan bagus ya. Jadi mirip-mirip, jujur ngomong mirip-mirip seperti BF Goodrich. Nah kalau kita perhatiin corak tengahnya ini tuh sebenarnya ada artinya nih, P sama S, Pirelli Scorpion. Ngerti ya? Ini P, ini S, ini P nih. Kelihatan ya coraknya, ini P, ini S, ini P. Jadi lucu juga sih dia bikin coraknya itu dibikin seperti namanya dia gitu ya. Cukup menarik sih dan patternnya memang lumayan atraktif kalau buat gue bilang ya. Jadi memang untuk kira-kira menyaingi pattern-pattern ban AT yang ada di Indonesia, di dunia tepatnya. Jadi dia bikin yang cukup atraktif. Jadi agak kasar sedikit namun kenyamanannya di aspal tidak perlu diragukan gitu ya. Nah jadi sekarang kita udah lihat ya coraknya ya. Dari tapaknya lucu, dari sampingnya juga nih. Dari sampingnya sih cukup agresif juga sih nih. Ya ini coraknya bisa kita lihat dari samping juga cukup agresif. Sebenarnya kalau dibandingin sama BF Goodrich KO2 sih nggak beda-beda jauh banget ya gitu. Cuma memang ya kita akan bahas untuk ini terlebih dahulu. Oke, jadi kita mau lihat guys, untuk kalau made in-nya ini kan Brazil ya. Cuma bentar, gue mesti lihat dulu.
made in Brazilnya mesti pelan-pelan karena ini kayaknya. Karena itu tulisannya kecil. Betul ya? Made in Brazil, oh ya betul. Dia Pirelli itu kadang nyebelinnya tuh tulisannya suka kecil-kecil guys, kayak tersembunyi gitu. Jadi kelihatannya memang made in-nya Brazil. Nah, habis itu yang kita mau lihat adalah dari kekuatannya, max load-nya dan speed-nya. Nah, untuk ya ini size-nya ya 285 70 17. Oke. Ini speed-nya di R. Ya, 11218 R. Nah, R itu speed-nya adalah 100, sebentar lihat contekan guys, gue juga nggak inget, 170 km per jam ya. Jadi ya lumayan tinggi untuk ban AT, 170 km per jam. Dan kita mau lihat ini max load-nya. Ya ini max load-nya nih. Kita lihat yang single, jangan yang double ya. Max load yang single itu di 1450 kg. Kelihatan ya? 1450 kg ya, oke. Jadi kita bisa lihat ya, untuk speed dia di R di 170 km per jam, made in-nya Brazil, dan max load-nya di 1450. Oke, nah kita akan lanjutkan ke BF Goodrich nih. Oke, kalau untuk BF Goodrich, jadi kita akan lihat seperti biasa. Nah, kalau yang ini 285 70 17, dia tuh list hitam ya. Dia tidak ada list putihnya karena ini yang made in Thailand. Oke. Pirelli juga dia tidak ada yang tidak ada list putihnya. Nah, kalau ini made in Thailand, ayo kita coba lihat nih, kita kasih lihat nah ini. Nah, kalau BF Goodrich dia masih tulisannya agak besar nih. Made in Thailand ya. Oke, made in Thailand udah kelihatan. Nah, kalau ini kita mau lihat speednya. Size-nya 285 70 17. Nah, ini speednya S. Oke. S itu speednya adalah di 180 km per jam. Oke. Ya, speednya di 180 km per jam. Dan kita mau lihat berarti untuk speednya lebih bagus BF Goodrich ya. BF Goodrich di 180, kalau itu di 170. Oh, ini max load-nya, sorry. Max load-nya nih. Kita lihat yang single. Single itu di 1250 kg ya. Jadi kalau yang 1250 kg itu berarti dia lebih lemah dibandingkan dengan yang Pirelli ya. Jadi kalau Pirelli 1450, BF Goodrich 1250. Oke. Nah, jadi nanti pasti akan muncul pertanyaan seperti ini ya. Loh, ini kan tapi yang made in Thailand, yang made in USA bagaimana? Nah, kalau yang made in Thailand sama made in USA sebenarnya speknya sama, size-nya sama. Cuma permasalahannya USA size ini lagi nggak ada, gue nggak bisa kasih lihat. Tapi kalian bisa cari speknya di Google, kalian boleh Google, nanti kalian bisa lihat speknya itu speknya sama. Cuma beda made in-nya gitu. Nah, itu menjadikan salah satu yang perbedaan antara kedua merek ini gitu ya. Jadi kalau ini made in-nya masih di Brazil, ini made in-nya Thailand. Yang ini speednya R, yaitu 170 km per jam. Yang ini di S, 180 km per jam. Oke, jadi kalau untuk speed menang ini. Kalau made in ya satu Brazil, satu Thailand ya, terserah kalian mau menilainya gimana. Kalau saya lihat adalah dari kekuatan dan dari mereknya. Karena kalau satu merek dia udah bikin di negara lain, negara tertentu, tentu dia akan perhitungkan dan dia akan jaga kualitasnya. Seperti itu ya, BFG Thailand ini udah lama ada di Indonesia, mungkin sampai sekarang udah 3-4 tahun, dan pemakaiannya sampai sekarang rata-rata semua bilang hampir sama seperti BF Goodrich yang made in USA. Jadi ya, untuk secara kualitas belum ada masalah sampai sekarang udah beberapa tahun nih. Kalau untuk ini memang dari dulu di Brazil. Dari Pirelli Scorpion ATR yang dulu sampai sekarang dia tetap masih di Brazil. Nah, kualitasnya terbukti dari dulu. Pirelli adalah salah satu ban yang paling awet kalau kita pakai. Maksudnya awet tuh apa? Secara mileage, jadi kita pakai jarak tempuhnya tinggi dia masih kuat, dan secara kekuatan benturan. Jadi kalau ngehantem lubang segala macam dia cenderung salah satu yang terbaik. Ya. BF Goodrich juga kalau untuk benturan dia salah satu yang terbaik. Untuk mileage dia juga salah satu yang terbaik. Gitu ya. Cuma memang sekali lagi adalah kembali kepada kita.
ya kita lebih cocok yang mana? Apakah lebih cocok ke Pirelli? Kalau Pirelli jelas speednya kalah, tapi kekuatannya menang. Kalau BF Goodrich ya speednya menang, tapi kekuatannya kalah. Gitu loh. Jadi jadi gini guys, kita harus tahu BF Goodrich itu bukan ban yang paling sempurna di dunia. Itu satu hal yang kita harus sadari gitu. Jadi jangan kira oh gue pakai BF Goodrich, wah it's the best tire in the world. Ya enggak juga guys. Cuma memang BF Goodrich itu ya kalau kita berpatokan ke USA, ke Amerika, memang dia adalah salah satu brand yang paling kuat di sana. Apalagi untuk bahasanya ban-ban 4x4 gitu, ban AT, ban MT ya dia punya nama di situ gitu loh. Tapi bukan berarti ya dia nomor satu. Ya mungkin secara branding dia kuat gitu. Orang tahu oh BF Goodrich mungkin karena made in USA-nya kita jadi berasa oh ini barang bagus gitu loh. Tapi ya ini juga nggak kalah. Ini ya bahasanya ini made in USA yang brandnya brand USA. Ini brandnya brand Eropa gitu ya. Eropa sama Amerika ya nggak beda-beda jauh gitu loh kualitasnya. Kita udah tahu mereka punya kualitas yang bagus gitu loh. Nah itu merupakan satu perbedaan ya. Jadi BF Goodrich tidak serta-merta nomor satu. Enggak. Pasti ada ban lain yang lebih baik dalam bidang tertentu. Ya dia tidak 100% semuanya lebih baik. Ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Ya kita lihat nih. Untuk speednya benang dia. Untuk max load-nya menang Pirelli gitu. Jadi dia kalah. Dan juga ada satu ini ya guys ya. Waktu itu kita sempat bikinin mengenai beat protection ya. Nah ini BF Goodrich itu juga dia tidak punya. Nah jadi kalian bisa lihat di video-video kita sebelumnya. Jadi ini guys nih. Beat protection tuh ini. Jadi kalau Pirelli itu dia memberikan satu lapisan ekstra di sini. Jadi kalau velg dipasang bahasanya dia lebih terlindungi. Gitu ya. Nih di sini nih. Kelihatan nggak? Apakah kelihatan? Ya, jadi di situ. Jadi ada namanya itu kita bilang sebagai beat protection. Ya, ini ada di sini. Kalau mau lihat video detailnya ada di video sebelumnya. Nanti bisa lihat di channel YouTube kita. Nah, kalau BF Goodrich nggak ada tuh, lihat tuh. Langsung nempel begitu aja. Ya. Nih, jadi dia velg langsung ke sini, tapi dia nggak ada lapisan ekstra. Harusnya dia bikin beatnya agak ke dalam. Jadi ini ada jeda, ada perlindungan, jadi biar nggak kena gitu loh. Oke, nah itu sudah gue bahas di video-video sebelumnya. Bisa dilihat aja gitu ya. Jadi silahkan dilihat aja, karena kalau gue jelasin sini lagi susah, karena kita harus pasangin velgnya. Tapi ya gue sudah pernah buat. Jadi yang gue akan tekankan di sini adalah BF Goodrich bukan yang terbaik di semuanya. Dia ada kelebihan, iya brandnya dia bagus, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu brand BF Goodrich itu sangat kuat sekali. Jadi bahasanya begini guys, kita aja nih MGM ban velg 4x4, ya ini kan kita sadar lah, ini tuh lagi masa-masa PPKM. Lagi masa-masa di mana ekonomi tidak berjalan dengan baik. Tapi yang tajir, yang kaya ya tetap kaya. BF Goodrich tuh jualan tuh tetap aja rame gitu guys. Lucu kan? Sedangkan kita jualan ban-ban mobil kecil itu ya, itu yang gimana ya? Merosotnya bukan begini guys. Begini. Jadi bukan naik eskalator turunnya, tapi turunnya begini. Tapi yang beli BF Goodrich ya, maksudnya customer kita bilang masih naik gitu loh. Jadi memang kalau barang premium itu ya, kalau udah barang hobi seperti ini, kadang ya mau ekonomi seperti apapun ya masih bisa jalan gitu ya. Bahasanya udah namanya barang hobi, yang punya hobi beginian, modif-modif mobil mewah, ya cuma orang-orang yang tajir gitu ya. Memang kelihatan sih, jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin guys. Kita tuh yang tengah-tengah stuck ya, apalagi yang kayak kuli, ya bahasanya kuli recehan kayak gua dan teman-teman di sini gitu ya. Nah jadi itu sesuatu yang kita harus tanamkan gitu loh. BF Goodrich menang di mana ya? Mungkin coraknya bagus ya, brandnya terkenal gitu ya, speednya menang jelas gitu. Tapi ya kekuatan ya mohon maaf, BF Goodrich bukan gue bilang BF Goodrich lemah, enggak, BF Goodrich kuat, tapi ada yang lebih kuat lagi gitu. Tapi yang lebih kuat lagi ini ya brandnya mohon maaf, untuk di 4x4, untuk di ban-ban AT, ban MT ya kurang begitu terkenal. Tapi bukan berarti dia barang jelek, tidak. Ngerti ya guys ya? Jadi
kita kadang tidak mengerti suatu barang, kita nggak kenal suatu barang, bukan berarti barang tersebut jelek. Ya mungkin kita belum teredukasi dengan baik saja. Tapi saat kita udah pakai barangnya, kita udah coba, oh ya ini bagus ya. Ternyata jauh lebih bagus daripada brand-brand di luaran yang brandnya lebih kuat gitu loh. Karena kenapa? Kadang brand yang sudah kuat itu dia memasukkan biaya promosi dalam harga barangnya. Sedangkan brand-brand yang lebih murah ini mereka sengaja potong bahasanya marketing cost-nya sehingga bannya bisa diakses dengan harga yang lebih murah gitu loh. Jadi bukan berarti lu beli ban mahal udah paling bagus, enggak juga gitu loh. Itu sesuatu yang kita harus perhatikan gitu. Kita tidak bisa langsung menjudge ini paling baik, ini buruk gitu loh. Jadi kita mesti lihat setahap demi setahap karena satu produk tidak mungkin sempurna gitu ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Produk yang satunya ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita memilih yang kelebihannya sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu ya. Ya, jadi itu satu hal yang memang kita harus perhitungkan dengan matang. Jadi jangan beli barang karena lata ya, maksudnya ngikutin orang gitu. Tapi lu nggak tahu apa yang lu beli gitu ya. Maunya pakai dalam kota, nggak buat off-road parah, maksudnya off-roadnya sedang doang, tapi pakai ban ekstrim. Mampus itu. Itu udah kuping budak, kantong jebol, kepala pecah gitu loh guys. Triple combo gitu bahasanya. Jadi makanya kita terus berhati-hati ya. Harus sesuaikan dengan kegunaan. Dan sekali lagi makanya kita sangat-sangat menyarankan untuk melakukan konsultasi dulu dengan sales kita. Kasih tahu kebutuhan kamu apa, nanti kita akan coba kasih solusi. Oke, kalau kebutuhannya ini, mendingan begini saja. Kalau kebutuhannya begitu, ya mendingan begitu saja. Jadi, semua itu ada interaksi bolak-balik. Jadi, pembeli puas, penjual juga puas gitu loh. Jadi, penjual juga tidak disalahkan gitu. Ya, kadang-kadang kita sebagai seller juga suka disalahin gitu ya. Kadang tuh, ya mohon maaf nih, bukan bawa-bawa nama orang gitu. Jadi, banyak sekali orang-orang yang kontak ke sales kita memang cari input gitu ya. Dan mereka sedikit curcol mengenai toko sebelumnya di mana mereka beli barang gitu ya. Jadi beli ban MT dikasih tahu, oh adem gak ada suara, enak. Ternyata pasti pakai berisik, remnya gak enak, cepet botak, marah gitu. Ya kadang-kadang belum tentu tokonya yang salah, bisa aja tokonya sudah menjelaskan tapi si pembelinya yang tidak mendengarkan gitu loh. Yang gue nggak bisa ngomong gitu siapa yang salah gitu. Cuma satu hal yang kita tahu pasti ya intinya kalau mau beli barang mohon mengerti barang tersebut baru dibeli. Udah cocok baru dibeli. Jangan dibeli dicoba-coba, beli coba-coba ya udah. Ya bahasanya kita coba-coba pakai duit kita sendiri. Ya nggak apa-apa sih. Ya kita sih MG Ban Velg 4 Gamma sangat senang. Kalau kalian satu mobil beli ban velg 4 set, cuma apakah itu bukan buang-buang duit gitu. Jadi itu satu hal yang sangat harus diperhatikan. Mendingan nanya, ya jangan takut salah, jangan takut nanya. Salah nggak apa-apa, nanya nggak beli nggak apa-apa. Yang kita paling nggak suka adalah yang PHP guys. Udah oke, udah minta rekening mau transfer, tapi hilang. Iya kalau nggak mau beli ya udah bilang aja, ngomong aja. Kita follow up, ngilang. Abis itu gak lama orang tersebut nanya lagi ke kita, terus kita udah kesel kan? Ah ini orang nanya-nanya udah PHP, kita gak gubris marah. Ya udah, ya mohon maaf guys, kita gak akan layanin orang-orang seperti itu. Ya buat apa? Kita seller, ya maksudnya gini ya, bos nih ngajarin kita seperti ini. Kita itu memberikan, MGM itu memberikan nilai tambah buat orang lain. Bukan cuma jualan barang. Ya kalau orang yang gak perlu sampai kita ngemis-ngemis kayak kita yang butuh dia, ya mohon maaf ya nggak usah belanja aja di sini gitu loh, belilah di tempat lain. Yang kita mau di sini adalah customer-nya kita kasih tahu nih, oke, baiknya begini. Customer yang menghargai seller, bukan customer yang tidak menghargai seller. Karena mohon maaf, iya pelanggan adalah raja, betul, kita sangat-sangat terima itu. Tapi ya seller juga punya harga diri. Jangan mentang-mentang raja diinjak-injak. Ya namanya rakyat diinjak-injak sama raja juga rakyatnya berontak guys. Walaupun kita orang kecil. Tapi makanya kita harus bangun hubungan di mana kedua belah pihak tuh saling menghormati ya. Jadi kalau mau cari toko yang bisa
salesnya diinjak-injak, salesnya yang mau ngemis-ngemis, ya mohon maaf. Jangan beli di MGM ban velg 4x4. Nggak usah tanya, belilah di tempat lain. Seperti itu guys. Oke, curcol sedikit nih, karena belakangan kesel nih. Ya, jadi kan saya termasuk salah satu sales, banyak yang begitu gitu loh. Sales-sales saya juga pada cerita, aduh kadang-kadang kita juga jujur kesel guys. Kita berusaha memberikan servis yang terbaik, ternyata di PHP-in. Ya, saya ulang ya, nanya nggak apa-apa, nanya nggak beli nggak apa-apa, kita oke. Tapi udah, jangan nanya, bilang oke, udah mau beli, oke gue mau transfer, oke ini itu, oke itu, terus hilang. Yang ngapain? Udah deal, ngilang. Ya itu PHP, ya itu kita paling benci tuh orang-orang kayak gitu. Jadi kalau sudah melakukan dosa-dosa tersebut ya, mohon maaf, mungkin sales kita tidak mau melayani lagi, ya sudah. Ya, jadi mungkin, ya bos juga nggak mungkin marah sama kita, orang bos yang ngajarin kita. Kalau tuh pembeli tidak menghargai kita, ya udah, nggak usah dilayani, biarin saja. Gitu loh. Masih banyak orang-orang yang baik, masih banyak customer-customer yang mau menghargai seller. Nah di situ kita mau belajar saling menghargai. Kalau buyernya tidak mau menghargai seller, ya sudah, ya kita kibas jauh-jauh bahasanya guys. Seperti itu. Oke, curcolnya kepanjangan. Intinya kira-kira seperti itu guys ya. Jadi udah kelihatan. Tadi kita sudah bandingkan keduanya, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, jangan lupa buat dikasih jempol guys, di subscribe, dan tolong kalau bisa belanjanya di sini juga. Jadi jangan nanya doang di sini tapi belanjanya tempat lain ya, kita juga sedih guys. Kalau bisa nanya di sini, belanjanya di sini. Untuk masalah satu dan lain hal ya semua kita akan coba selesaikan. Perbedaan di masalah harga pengiriman ya itu semua gampang. Oke, thank you guys. See you next time.